Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam channel kita ini yang kita sebut channel Langsung Sitorus. Dan pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk merenungkan firman yang menjadi evangelium pada tanggal 25 Agustus tahun 2024 yang kita sebut juga minggu ke-13 setelah Trinitas. Mudah-mudahan pertemuan kita ini juga memperkaya iman kita dan mendorong kita betul-betul menjadi laskar Kristus yang selalu siap sedia memberitakan firman dan memenangkan kerajaan Kristus. Terima kasih bagi saudara yang sudah mensubscribe dan melike video ini, channel ini, dan saya ajak lagi kita semua untuk menyebarkan video ini kepada semua orang yang ada Android-nya atau nomor HP-nya di Android kita, dan mengajak mereka juga untuk mensubscribe. Terima kasih dan terpujilah Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memenuhi dan menyertai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih ditentukan dari surat Paulus ke jemaat Efesus, pasalnya pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Perlengkapan Rohani. Marilah kita baca Bapak Ibu Saudara. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku bicara. Demikianlah firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam Kristus. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami,
menghayati dan mengamalkan firman dan perintah Tuhan. Amin. Di dalam almanak kita, tema perenungan kita diusulkan mengatakan kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Dan ini juga yang menjadi tema epistel kita nanti. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sungguh luar biasa nasihat Paulus pada saat ini, yang juga bukan hanya bagi orang Efesus atau bagi Kristen di Efesus, tetapi juga bagi kita di zaman sekarang. Karena apa? Ya, dari dulu sampai sekarang iblis masih terus bekerja untuk menghancurkan keimanan kita dan melumpuhkan kita untuk memberitakan Injil. Serangan-serangan itu datang dari luar. Dan kita harus waspada terhadap sengatnya. Iblis itu ibarat singa yang berjalan-jalan kemana-kemana, mengaum untuk mencari mangsanya, menelannya kalau boleh. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Paulus mengambil suatu metafora atau suatu perbandingan dalam kita sebagai laskar Kristus, sebagai serdadu Tuhan, sebagai pejuang Tuhan. Kita ini kan Israel baru, yakni para tentara Tuhan yang harus terus bekerja untuk memberitakan Injil, memenangkan kuasa Tuhan, memenangkan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena dengan demikian dunia akan semakin baik, dunia akan semakin sejahtera, dunia akan semakin damai. Jadi jangan ragu-ragu untuk berjuang Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, karena tujuan perjuangan kita adalah tujuan yang sangat mulia. Bukan hanya Tuhan yang dipermuliakan, tetapi juga kemanusiaan dipermuliakan, damai sejahtera diciptakan, keadilan dan kemakmuran ditegakkan, dicapai, dan kebenaran ditegakkan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Paulus menggambarkan kita dalam perang rohani ini, dalam pertarungan rohani ini, sebagai serdadu yang dilengkapi dengan pakaian lengkap yang bisa kita gunakan untuk melindungi diri kita. Jadi harus kita kenakan. Tetapi yang paling utama adalah bahwa apa yang dikatakan Paulus dalam ayat 10 itu, kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kalau tidak kuat, kalau lemah, pakaian apapun yang digunakannya tidak akan ada hasilnya. Tetapi kalau kuat, bisa juga seperti Daud yang melawan Goliat itu, yang kepadanya mau dikenakan pakaian serdadu oleh Raja Saul. Tetapi Daud yang kecil tidak bisa bergerak gara-gara beratnya pakaian besi tersebut. Lalu dia dengan sangat bersahaja dengan pakaian gembala kambing, sehelai kain di badannya, dengan membawa ali-ali abalang, menghadapi Goliat
yang mengutuki bangsa Israel dan mengutuki Tuhan. Senjata utamanya bukan baju zirah, ya, bukan ketopong, bukan ikat pinggang yang luar biasa, dan bukan pula kita katakanlah dulu pedang. Tetapi yang menjadi senjata utamanya adalah imannya. Itu yang menjadi perisainya, dan kebenaran firman Tuhan, serta dengan alih-alih yang senjata sederhana itu dia dapat menumbangkan Goliat. Ya, jadi mana yang paling utama harus kita pikirkan, ya. Banyak strategi untuk mengalahkan memang. Tetapi yang pertama harus kuat. Harus kuat iman. Harus kuat fisik. Harus kuat batin. Harus kuat jiwa. Barulah kalau pakaian-pakaian itu digunakan dan tidak merasa memberatkan bagi dirinya dan cocok, barulah kita kenakan. Tapi yang terutama seperti Daud yang menghadapi Goliat, harus ada iman. Kekuatan iman yang menjadi perisainya, dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Daud kepada Goliat, itulah yang luar biasa mengalahkan Goliat itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, marilah kita lihat harus kuat di dalam kuasa Tuhan. Jadi kembali kepada Daud itu, Daud hanya mengandalkan kuasa Tuhan dalam mengalahkan Goliat. Kita juga di dunia ini, dalam mengalahkan dunia yang penuh kegelapan ini, ya, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam kekuasaan Tuhan. Bahwa kekuasaan Tuhan sampai sekarang masih bekerja untuk mengalahkan segala bentuk kegelapan di dunia ini. Kita perhatikanlah perjalanan bangsa-bangsa sekarang, walaupun ada kegelapan karena perang, ya, karena kelaparan dan lain-lain, tetapi pada dasarnya sudah terjadi pembaharuan di semua agama-agama, agar setiap agama pembawa terang, pembawa kasih, dan kekristenan sudah meninggalkan tabiatnya yang selalu memerangi, membunuhi orang lain pada seperti abad-abad pertengahan dulu, ya. Kita tahu bahwa orang Kristen Protestan dan orang Kristen Katolik mengalami melakukan perang 30 tahun dan merasa sangat senang membunuhi. Perangai seperti itu tidak terjadi lagi sekarang. Dan hanya segelintir manusia di agama lain yang menjadi teroris dan menjadi pemeluk agama yang radikal, dan semua dunia telah melawannya. Jadi, tetapi dalam segala hal kita harus waspada. Waspada bagaimana, ya? Dikatakan kita kenakanlah baju zirah sebagai penyerta daripada pengandalan terhadap kekuasaan Tuhan dan pengandalan terhadap Tuhan. Harus kita kenakan baju zirah kita. Baju zirah yang bukan ditenun dari emas atau dari besi, dari logam, tetapi ditenun dari kebenaran. Jadi kita katakan di sini, ya, kenakan segala perlengkapan Allah, dan supaya dapat kita mengadakan perlawanan
kita kenakan baju zirah kita keadilan. Jadi kemana-mana kita pergi, kita terus bekerja untuk keadilan. Kalau ada hal-hal yang merugikan sepihak, kita harus terjun di sana untuk menegakkan keadilan. Kita bersyukur banyak kali orang Batak yang menjadi pengacara, menjadi hakim di Indonesia sekarang ini. Dan sungguh sangat berterima kasih kepada mereka semua karena mereka berjuang untuk keadilan. Walaupun tidak semuanya berhasil, tetapi dalam membela siapa itu polisi si Joshua itu ya, berhasil menurunkan si Sambo itu demi keadilan itu semua. Dan kemerdekaan kita berjuangkan adalah demi keadilan. Kemerdekaan Indonesia yang 79 tahun baru kita rayakan, semuanya itu menjadi titik tolak baju zirah kita, yakni mewujudkan keadilan. Pindah ibu kota negara ke Nusantara dari Jakarta agar terjadi di Indonesia di masa depan ini keadilan. Adil perekonomian di Jawa, di Irian Barat, atau di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, dan di Sumatera. Semuanya adil, tidak ada yang timpang. Kalau sekarang ini masih ada hal-hal yang timpang, kita harus perjuangkan ketimpangan itu harus lenyap. Jadi antara kemiskinan orang miskin dan orang-orang kaya, jangan semakin mendalam jurang kemiskinan itu, tetapi kita harus berjuang untuk adil, agar orang-orang miskin dimanapun di tanah air ini berada ikut menikmati kue nasional, bukan hanya menikmati pembayaran utang yang sudah lebih 10.000 triliun itu. Ya, kalau utang dibebankan kepada semua, tetapi kue nasional tidak dibebankan kepada semua, tidak dinikmati oleh semua, tidak adil begitu. Harus adil. Kalau utang dibayar oleh semua, keuntungan pun diterima, dinikmati oleh semua. Dan itulah yang terjadi dengan gerakan pembangunan yang telah diadakan oleh presiden-presiden kita, 7 presiden Indonesia, dan yang paling berkarya nampaknya adalah Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan Prabowo ya memperhatikan baju zirah kita itu, dan mereka mengenakan baju zirah itu juga, yakni keadilan. Adil semua, adil secara ekonomi, adil secara hukum, adil secara budaya, dan adil secara pertahanan nasional. Itulah cita-cita kita. Sehingga tidak ada lagi orang Indonesia yang buta huruf, yang tidak bersekolah, tetapi mereka semua mendapat keadilan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Adil dalam memperoleh pendidikan semua. Itulah perjuangan kita, dan itulah baju zirah kita. Karena kakek moyang kita, para pendahulu kita telah berhasil berjuang untuk suatu undang-undang dasar bagi NKRI yang memungkinkan terwujudnya keadilan tersebut. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga memang sebagai wujud daripada keadilan itu. Sehingga tidak ada rasialisme, tidak ada sentimen kesukuan, dan hal-hal yang menegatifkan orang-orang atau kelompok lain. Itulah baju zirah kita, sehingga kita tidak sakit perut, ya, tidak ditusuki oleh panah-panah api dari pengaruh-pengaruh dunia ini sehingga kita menceret dan begitu lagi. Jadi kalau sudah keadilan itu terwujud, sehat bagian dada kita, ya, dada kekristenan, perut kekristenan itu akan sehat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan kita bisa dengan baik memberitakan Injil dengan penuh kasih dan damai. Kemudian ada ikat pinggang kita, yakni kebenaran.
Mengapa ikat pinggang itu menjadi kebenaran? Mengapa di ikat pinggang dituliskan kebenaran Kristiani katanya? Ya, karena itu adalah bagian tengah, setengah ke bawah, setengah ke atas, ya. Dan tidak ada yang terlalaikan di sana. Kebenaran Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak, yang kita andalkan di negara kita, di dalam hidup kita, di gereja kita. Jangan kebenaran perseorangan, jangan kebenaran sementara, tetapi kebenaran ilahi, kebenaran Tuhan. Makanya kita harus selalu, ya, mempelajari kebenaran Tuhan itu dan mengenakannya. Jangan lalai akan hal itu. Kita harus waspada. Jadi jangan kebenaran sekelompok yang terjadi di Indonesia, perkumpulan kita dan di negara kita atau di mana-mana saja, ya. Walaupun kita katakan kekristenan itu adalah kebenaran yang luar biasa, kita harus juga waspada dalam menerapkannya kepada orang lain, sehingga orang lain bisa menerima sebagai kebenaran mereka juga, ya. Jadi hanya satu kebenaran mutlak, yaitu kebenaran Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang lain selalu relatif. Dan itu pun kalau kita tinjau kebenaran Tuhan yang mana yang benar. Tentu saja masing-masing agama mengatakan kebenarannya yang paling benar. Tetapi dengan mempertemukan kebenaran-kebenaran itu melalui dialog kehidupan dan dialog pertemuan, kita akan dapat menemukan kebenaran ilahi yang paling hakiki, ya. Dan salah satu dari kebenaran itu adalah hak-hak ajasi manusia. Demi hak-hak ajasi manusia jangan ada lagi yang separatisme, ya. Jangan ada yang memberontak kepada pemerintah yang sah, karena pemberontakan bukanlah suatu kebenaran. Jadi siapa yang memberontak seperti di Papua sekarang, segeralah kembali berunding, duduk bersama untuk membangun rakyat Papua yang sangat bagus. Itu yang sangat kita banggakan itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi berkasutkan kerelaan katanya. Ya memang kaki harus tetap berjalan, di situ kita berpijak. Tapi kaki jangan sampai kena tusuk kita kena tusuk duri yang sangat luar biasa, apalagi duri besi. Jangan. Jadi kasut itu harus tahan menghadapi segala duri yang mungkin dipasang orang di jalan kita. Bahkan sepatu kita, kasut kita harus tahan menghadapi itu ranjau-ranjau, ya. Jadi kalau kena pijak ranjau iblis, kita tidak musnah walaupun meledak misalnya, karena kasut atau sepatu kita adalah tahan. Jadi mutunya harus tahan. Mutu sepatu kita yang asli pun harus tahan. Seperti sepatu saya sudah 15 tahun hanya satu, ya. Luar biasa itu, buatan Indonesia, itu buatan Medan. Kalau kau mau beli sepatu seperti itu, saya tunjukkan tempatnya. Itu di persimpangan Amplas, ada di sana penjual dan pembuat sepatu. Jadi bukan hanya sepatu luar negeri pernah saya beli atau beli itu, ya, 3 bulan sudah rusak. Tapi buatan Indonesia selalu sangat tahan. Sepatu kita pun begitu, ya. Jadi kasut kita itu kerelaan. Jadi bukan untuk bermalas-malasan. Jadi bukan hanya agar terlindung dari pagutan ular, tapi dengan memakai sepatu kita selalu diajak bahwa kita rela memberitakan Injil. Beritakanlah Injil pada waktu yang baik dan pada waktu yang tidak baik, kata kitab suci kita, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk itulah kita berkasutkan, ya, kasut kerelaan, bukan kasut seperti kasut tentara untuk menendangi orang-orang yang dianggap bersalah, bukan. Tetapi berjalan untuk memberitakan Injil damai sejahtera
bukan Injil perkelahian ya. Jadi tobatlah orang Kristen yang membuat Injil menjadi perkelahian gereja-gereja mereka. Bertobatlah segera ya. Sekarang ada perisai. Perisai itu terus terang begini ya. Dipegang. Kita katakanlah dulu perisai seperti tameng yang dipergunakan polisi untuk menghalau para demonstran ya. Sehingga lemparan-lemparan bom molotov bisa ditangkis oleh polisi itu. Demikian juga perisai kita, bukan hanya panah iman ya, panah api yang dilontarkan oleh iblis. Sekarang ini bukan panah api lagi, tapi perisai kita tahan peluru, tidak tembus peluru, ya, menjadi benteng pertahanan kita dalam menghadapi kekerasan-kekerasan yang bisa menghancurkan iman kita itu. Ya, jadi perhatikanlah itu ya. Kita perhatikan bersamalah itu. Kita lihat kalau polisi kan melawan demonstran itu bukan hanya satu orang yang pegang tameng atau perisai mereka. Baris mereka mungkin ratusan begini, ya, dan rapat perisainya sehingga tidak tertembus oleh orang-orang. Di sorong pun tidak bisa mundur. Para demonstran itu yang mundur, ya. Dan kemenangan Kristuslah yang harus kita tunjukkan dengan menggunakan perisai kita. Kita terlindung dan juga Injil Kristus terlindung, kebenaran Kristus bisa berjalan, keadilan bisa berjalan. Para sengat iblis bisa dipatahkan dan tidak menyakiti orang. Dan kita terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan ya. Topi helm kita itu, ketopong kan tutup kepala. Jadi setiap orang yang pakai topi, pakai sorban, pakai apa semua sebenarnya itu adalah ketopong, ya. Dan ketopong kita atau helm kita ada istimewa, keselamatan. Artinya kita lindungilah kepala kita ini dengan bagus sehingga tidak sakit kepala, tidak berisi otak kotor, ya kan? Tetapi selalu untuk menyelamatkan. Kita selamat, orang lain selamat. Karena kita melihat orang yang perlu diselamatkan juga. Kita mencium bau keracunan yang bisa harus kita hindari. Kayak gitulah. Kita menggunakan mulut ini karena dibungkus dengan ketopong keselamatan menjadi mulut keselamatan. Ya. Bukan mengeluarkan kata-kata kotor, tetapi kata-kata hikmat yang membangun umat manusia yang bertemu dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terutama kalau kita pakai ketopong keselamatan kita, otak kita harus beres. Otak kita harus betul-betul bagus. Jangan otak kotor, ya. Otko kata orang, ya. Dan selanjutnya adalah pedang roh, ya. Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah ibarat pedang yang sangat bermata dua, yang sangat tajam, yang bisa memisah ring-ring dan otak katanya. Jadi bisa memisah roh dan tubuh itu karena tajamnya. Seperti orang Batak bilang, pedang Tuhan itu lebih tajam dari raut padagat katanya. Ya, betul-betul kalau raut padagat diiriskan sekali terus selesai putus mata Elenawi itu kan, tak usah 2 kali diapa-apai. Jadi pedang roh pun begitu, pedang firman Tuhan pun begitu. Dan kita katakanlah firman Tuhan yang ditaburkan ke dunia ini tidak akan kembali sebelum menyelesaikan tugasnya, ya. Jadi itu Yesaya berapa itu? Yesaya 55 ayat 11. Dia akan menjalankan itu pedang roh. Jadi selesaikanlah segala persoalan di dunia ini betapapun rumitnya dengan firman Tuhan. Dan itu sudah terbukti mujarab. Pendapat-pendapatmu akan menjadi tidak adil tetapi kalau firman Tuhan mengatakan begini, orang mendengarkan dan selesai masalah. Saling mengampuni dan saling mengasihi, perdamaian terjadi. Ya, kehidupan baru terjadi. Di
Itulah dampaknya menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Dan kita harus berdoa. Doa adalah alat komunikasi dengan Tuhan, betapa dekatnya kita untuk menerima kekuasaan-Nya dan kehadiran-Nya untuk dapat kita andalkan. Doa adalah pertanda kewaspadaan. Paulus mengatakan beberapa hal yang perlu didoakan di sini. Ya, orang kudus, ya, termasuk Paulus sebagai orang kudus, pemberita Injil, agar semua orang dibuka oleh Roh Kudus, mulut semua orang dibuka oleh Roh Kudus sebagai mulut pemberita Injil. Itulah doa kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Semua orang berani. Sekarang ini banyak yang takut memberitakan Injil. Untunglah ada medsos-medsos kita ini dan tidak disalahgunakan menjadi arena untuk memberitakan Injil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak cukup. Memberitakan Injil itu yang paling mujarab adalah dengan pergaulan, kontak hidup, dengan kebersamaan di tengah-tengah kehidupan. Dan kita menunjukkan di sana bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati, ya. Dan itulah keberanian kita. Harus kita beritakan Injil itu dengan kesungguhan dari hati kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Jadi tugas kita adalah tugas pemberitaan Injil, sehingga Injil kerajaan Tuhan itu semakin dinyatakan di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Jadi salah satu dari yang kita doakan, siapa yang dipenjarakan oleh karena Injil, tidak bisa mulutnya dipenjarakan dan hidupnya dipenjarakan untuk membatasi dia memberitakan Injil. Tapi saudara, yang penjara kita sering adalah diri kita sendiri. Makanya kita doakanlah agar kita tidak mau memenjarakan diri kita sendiri, ya. Jadi sebenarnya yang seharusnya adalah bahwa kita memberitakan Injil, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Jadi jadilah laskar Kristus, laskar Kristen maju, masuklah perang. Perang kita adalah perang rohani. Yang kita lawan itu adalah kegelapan. Kalau pemerintah gelap, penghulu-penghulu gelap, ya. Dan apalagi yang dikatakan gelap di sini, penguasa-penguasa sedang gelap. Mari kita bawa terang Kristus ke sana dan kita gunakanlah peralatan kita itu semua agar kita menang di tengah-tengah mereka semua. Roh-roh jahat di udara sudah dikalahkan Tuhan dan kita pun berhasil mengalahkannya. Jangan ada yang takut melawan roh-roh yang rasuk kepada manusia dan mengganggu kehidupan. Sudah terbukti dalam kehidupan kita bahwa kuasa Kristus lebih kuat dari semua roh-roh jahat yang ada di udara itu, ya. Jadi kita dapat mengadakan perlawanan yang sejuk, ya, tapi memenangkan. Kristuslah yang menang dalam tugas-tugas kita. Amin. Terima kasih Bapak atas renungan yang telah sampai kepada kami. Terima kasih bahwa bangsa kami dapat merayakan hari kemerdekaan yang ke-79 dengan penuh damai sejahtera dan cinta kasih. Mudah-mudahan peralihan pemerintahan kami juga dapat berjalan dengan mulus. Dan Bapak Presiden kami, Presiden Jokowi, dapat mengakhiri tugasnya dengan penuh kebahagiaan. Walaupun ada beberapa orang nyinyir-nyinyir, Tuhanlah yang mengetuk hati mereka agar mengakui bahwa Kau bekerja melalui hamba-Mu, Presiden Joko Widodo yang kami kasihi itu. Tuhan, kiranya menangkanlah orang-orang yang sedang bergiat dalam pemberitaan Injil sekarang ini. Di mana-mana masih banyak dunia yang gelap, ya. Kiranya pemerintahan kami di Puri yang datang bukan pemerintahan yang gelap, tetapi pemerintahan yang terang benderang dan penuh kasih terhadap seluruh rakyat.
Kiranya bangsa kami semua lapisan masyarakat kami mau dibangun dan mau membangun dirinya di dalam terang-Mu yang menghidupkan itu. Ampuni dosa kami Bapa, dan sempurnakanlah dua ini dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.